Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن هارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. At-Taubah ayat 108. Dulu ada masjid Dirar. Namanya aja Masjid Dirar. Masjid yang memang sengaja dibangun untuk membuat hati umat Islam terpecah belah dan umat Islam ragu terhadap umat Islam yang lain. Dan agar terjadi curiga di antara sesama umat Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini kerjaan orang munafik ini. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Namanya aja udah masjid yang membahayakan. Wa kufra, dan untuk membela kekufuran, menyuburkan kekufuran. Jadi menggunakan masjid, simbol-simbol agama atau dalil-dalil agama untuk mengkufurkan sesama umat Islam. Dengan mereka bergandengan tangan, tapi sesama umat Islam maunya ribut terus. Wa kufra. Oleh karena itu sangat membahayakan. Wa tafriqa, dan untuk tafrik. Tafrik itu farraqu yufarriqu tafrik, betul-betul memecah belah umat Islam. Bainal mu'minin, di antara hati-hati orang mukmin. Supaya saling curiga. Wa irsadan liman haraballah, dan untuk irsad. Irsad itu untuk mengintai, mencari-cari kesalahan umat Islam yang lain. Dan untuk menunggu, memperkuat dan menolong orang-orang yang memang tujuannya untuk memerangi Allah wa rasulahu dan rasulnya. Min qablu, dari sebelumnya memang sengaja masjid itu dibuat dengan tujuan itu. Lalu nanti ketika diingetin walayah lifunna in aradna, pakai lam litaukid, nunnya juga taukid sakilah. Mereka akan bersumpah, orang-orang munafik ini yang membuat masjid Dirar itu, bahwa kami membuat masjid ini adalah untuk kebaikan. Oleh karena itu banyak kalangan kalau ingin didukung oleh umat Islam, cobalah buat masjid. Atau pergi ke Mekah, ke Madinah. Sehingga bingung umat Islam. Tidak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang kepentingan politik pencitraan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah Maha tahu bahwa mereka itu betul-betul pendusta yang ulung. Wa nazalat al-ayatu fi ma ruya fi Abi Amir ar-Rahib li'annahu kana kharaja ila Qaisar wa tanassara. Dulu sebenarnya dia itu tidak Islam, tapi untuk mengelabui umat Islam. Jadi oleh karena itu Abi Amir ini dipanggil dengan Ar-Rahib. Jadi berbagai cara untuk mengelabui umat Islam itu dulu dilakukan sampai buat masjid. Ila Qaisar wa tanassar. Jadi Abi Amir ini, dia ini pergi ke Romawi. Lalu di sana dia minta bantuan untuk mengacak-acak umat Islam dari dalam. Wa wa'adahum Qaisar annahu sayatihim. Fabanau masjidad Dirar. Yarsuduna maji'ahu fi. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa iruhum. Inna bani Amr ibn
inna bani Amr ibn Auf ittakhadhu masjid Quba wa ba'athu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'tiyahum fa'atahum fa shalla fih. Ada cerita lain, jadi yang membuat Masjid Diror itu adalah Abi Amir. Sedangkan ada cerita lain, Bani Amrin ibn Auf ini membuat Masjid Kuba. Kalau ini benar nih Masjid Kuba nih, sampai sekarang. Kalau Masjid Diror itu sudah dihancurkan, bahkan disuruh bakar. Yang memerintahkan adalah Allah langsung memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita, karena kita tidak dapat wahyu langsung dari Allah dan kita bukan Nabi, tidak maksum, maka apabila ada masjid yang berbeda dengan kita tidak boleh membakarnya dan merobohkannya. Justru sesama umat Islam, kita harus tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Bagaimana untuk kita saling memperbaiki. Lalu Bani Amr bin Auf ini membuat Masjid Kuba. Lalu didatengin oleh Nabi, rame, dan dapat penghargaan dari Nabi, dari Allah, dan dari Nabinya dan dari umat Islam, karena telah memberikan fasilitas ibadah dilakukan dengan ikhlas. Nabi datang, Nabi sholat di situ, sahabat juga. Fahasadahum ikhwanuhum Bani Lalu saudaranya dari Banu Gunmim ibnu Auf, dia dengki. Masa saya nggak bisa seperti saudara saya gitu. Timbul rasa dengkinya. Wa qalu nabni masjidan. Kalau begitu saya akan bangun masjid juga. Yaitu Masjid Diror itu. Untuk mengacaukan umat Islam antara Masjid Kuba dengan Masjid Diror. Dan juga pada akhirnya untuk mengacaukan antara Masjid Diror dengan Masjid Nabawi. Nabni masjidan wa nab'atsu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatina wa yusalli lana kama shalla fi masjid ikhwanina wa yusalli fihi Abu Amir idza qadima min asy-Syam. Fa'atau an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatajahazu ila Tabuk faqalu ya Rasulullah qad banayna masjidan lidzil haja wal illa wal lailah al-matirah. Lalu si tokoh munafik ini Banu Ghun putra Ibnu Auf, dia ini datang kepada Nabi saat Nabi siap-siap mau ke Tabuk menghadapi orang kafir 9 Hijriah. Kemudian dia menyampaikan, Nabi kami membuat Masjid Diror untuk membantu orang yang sangat membutuhkan, orang sakit, dan kalau malam hujan, fasilitasnya lengkap. Tolong nanti Nabi kalau datang dari Tabuk, tolong Nabi sholat di sana ya, di Masjid Diror. Kira-kira begitu. Wa nuhibbu an tusalli lana fihi wa tad'u bil barakah. Justru Nabi diundang. Kalau perlu dijadikan penasehat, pengurus, dikasih amplop, dan Nabi dimohon untuk memimpin doa, didoakan ke masjid supaya barokah. Kasihlah uang dan jabatan. Jadilah Masjid Diror. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ala safarin wa hali syughlin falau qadimna la atainakum wa sallaina lakum fih. Jadi Nabi itu kan orangnya ya namanya manusia tetap manusia, dan Nabi itu selalu berprasangka baik dan tetap waspada. Falamma sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk atauhu wa qad farawu minhu wa sallau fihi al-jum'ata was sabta wal ahad. Setelah selesai dari Tabuk, mereka datang lagi kepada Nabi. Apalagi juga bangunannya udah selesai. Dan udah dipakai itu untuk sholat Jum'ah. Dan hari Sabtu, hari Ahad dipakai. Fada'a biqamisihi liyalbisahu wa ya'tihim. Kemudian Nabi hendak ke sana, ke Masjid Diror. Tapi Allah memberitahu, fanazala alaihil Qur'an bi khabari Masjidid Diror. Lalu Allah memberitahu pada Nabi bahwa itu masjid adalah Masjid Diror. Masjid yang sengaja dibangun untuk membingungkan umat Islam
menimbulkan rasa curiga sesama umat Islam dan untuk memecah belah persatuan umat Islam, dan masjid itu dipergunakan untuk mengintai, menunggu dan memperkuat perjuangan orang kafir. Dan sewaktu-waktu sebagai markas, dari sanalah akan melahirkan nanti perlawanan kepada perjuangan umat Islam. Coba lihat itu. Sampai sekarang kan ada itu. Ada buzzer, ada yang ngelurusin. Ya kayak dulu lah. Jadi ada masjid diror, ada masjid yang benar. Di mana ada orang baik, pasti di situ ada buzzer. Ya biasalah, ada siang, ada malam. Fada'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Malika bin Ad-Duhsyum wa Ma'na bin Adi wa Amir bin As-Sakan wa Wahsyian qatil Hamzah faqala intaliqu ila hadzal masjid adh-dhalim ahluha. Kemudian karena perintah dari Allah, Nabi memerintahkan sahabat seperti sahabat Malik bin Duhsyum, sahabat Ma'an bin Adi, sahabat Amir bin As-Sakan, demikian juga Wahsy. Sanagih kamu berangkat ke Masjid Diror. Ini masjid dibangun oleh orang yang zalim untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Fahdamuhu, hancurkan itu masjid, wa ahriku, dan bakar itu masjid. Fakharaju musri'in wa akhraja Malik ibn Duhsyum mim manzilihi su'latanar wa nahadu fa'arakul masjid wa hadamuhu. Wa kana alladhina banau 12 rajulan. Dibangun oleh Hidam bin Khalid. Dan itu cerita diantaranya di At-Tabari 17.200 dari Az-Zuhri, Al-Qurtubi juz 8 halaman 231 di sebelah kiri. Nah, kalau kita nggak boleh main merobohkan, membakar. Nah, kalau sekarang ya cukup bagaimana caranya kita saling memberi nasihat sesama umat Islam. Sama dengan ketika hambanya Allah ada yang mengatakan itu Nabi Khidir, ada seorang anak lalu dikasih pelajaran yang tegas oleh Nabi Khidir. Kalau itu kan Nabi, beliau dapat wahyu langsung. Kalau kita nggak boleh menyakitin anak-anak itu. Apalagi anak-anak, nggak boleh disakitin. Kalau mereka itu ma fa'altuhu an amri, kan begitu ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu. Kalau kita seperti kasusnya Nabi Ismail, karena Allah tidak menghendaki terjadinya kekerasan terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap sesama anak bangsa, sama umat Islam, maka tidak boleh berkorban anak, tapi kambing. Itu hanya mencoba. Kalau kamu diajak berkorban, berjuang, mau nggak kira-kira begitu? Jadi karena kita ini bukan nabi yang tidak menerima wahyu langsung, jangan main kekerasan. Biar aparat saja. Di situ setelah proses pengadilan, biar aparat yang bertindak. Lalu la darar wa la dirar. Man darallah bihi wa man syaq wa syaqallah alaih. Qala al-ulama inna man kana imaman li zalim la yusalla wara'ahu. Barang siapa ada seorang pemimpin mengangkat seorang yang zalim untuk jadi imam. Kan suka ada tuh imam yang dari pejabat atau yang disukai oleh pejabat. Maka ada yang berpendapat berdasarkan cerita tentang At-Taubah Masjid Diror dan penghuninya dan takmirnya. Ini At-Taubah 107, ya masjidnya dibangun dengan tujuan tidak benar, takmirnya yang ngebangun dan yang ngisi itu tidak benar, adalah untuk kepentingan menggolimi rakyat, maka ada yang berpendapat tidak boleh sholat di situ. Ada yang berpendapat seperti itu, kecuali dalam keadaan darurat atau kecuali dalam keadaan tidak tahu. La yusalla wara'ahu illa ayyadhara udhruhu aw yatuba fa inna bani Amr bin Auf alladhi banaw masjid Quba sa'alu Umar bin Al-Khattab. Bani Amrin ibni Auf yang membangun Masjid Quba itu mereka pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab fi khilafatihi liya'dana limujammi ibni Jariyah. Bagaimana sahabat Umar kalau Mujammi bin Jariyah itu seorang imam, dia bacaannya bagus Al-Qur'annya, kalau ngimamin di Masjid Quba. Bagaimana kalau menurut sahabat Umar? Boleh enggak?
ayyusalliya bihim fi masjidihim. Faqala la wala ni'mata ain. Kata Sayyidina Umar, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Mujammi bin Jariyah itu adalah imam masjid Diror. Imam di masjid, masjidnya ya oknum pejabat yang kurang pas gitulah. Kan pejabat itu ada yang bagus, ada yang belum bagus. Nah, karena dia ngimamin di Masjid Diror, maka oleh Sayyidina Umar tidak diperkenankan mengimamin di masjid lain agar dia itu tidak memecah belah hati umat Islam. Biar jelas ini imam di yang berpihak kepada pihak yang kiri lah misal. Nah, ini umat Islam yang lurus-lurus, kira-kira begitulah. Supaya tidak abu-abu dan tidak membingungkan umat. Alaisa bi imami masjidid diror, kata Sayyidina Umar, itu kan imamnya masjid diror. Kenapa mau disuruh imami di masjid Kuba? Faqala lahu Mujammi. Lalu Mujammi ini mendengar seperti itu. Maka beliau menyampaikan alasan kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, la ta'jal alayya fa wallahi laqad shallaitu fihi wa ana la a'lamu ma qad atmaru alaihi. Mohon maaf Sayyidina Umar. Allah Maha tahu, saya itu mau jadi imam di Masjid Tiror itu dulu karena saya nggak tahu kalau masjid itu dibangun untuk diror, untuk membahayakan, dan panitianya dan pengisinya adalah orang-orang munafik. Jadi betul-betul saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu, ya mohon dimaafkan. Walau alimtu ma shallaitu bihim fi. Kalau saya tahu, saya nggak mungkin sholat di situ. Kuntu gulaman qari'an lil Quran. Waktu itu saya masih muda. Cuma karena nggak ada imam, saya suruh jadi imam. Mereka kan nggak bisa baca Quran dengan baik dan benar. Saya dianggap bisa, jadi saya dimintai tolong. Saya pikir itu masjid baik dan panitianya baik. Wa kanu syuyukhan. Sedangkan orang-orang munafik itu pada itu rata-rata sudah sepuh. Qad asyu ala jahiliyatihim, dan mereka itu tidak ada kesempatan waktu untuk belajar, ya tetap aja karena dia tidak mau belajar. Kalau mau belajar meskipun tua bisa. Akhirnya dia berada di lingkungan jahiliyah, apalagi tidak mau belajar. Wa kanu la yaqra'una minal Qur'ani syai'a, enggak bisa Quran. Fa shallaitu wa la ahsibu ma sana'tu itsman. Jadi akhirnya kami jadi imam karena kami pikir untuk membantu jadi imam mereka. Orang yang tua-tua, kami nggak tahu kalau itu orang munafik. Wala alamu bima fi anfusihim fa'adarahu Umar. Kemudian Sayyidina Umar mendengar langsung eh, pengakuan dari Mujammi bin Jariyah, bekas imam Masjid Tiror, maka Sayyidina Umar memaafkan. Ya sudah, karena kalian dulu, kamu dulu tidak tahu, ya sudah. Kalau begitu boleh jadi imam di Masjid Kuba. Ini cerita ada di antaranya di dalam tafsir Al-Qurtubi, juz 8 halaman 233 di sebelah kiri, 5 baris dari atas di sebelah kiri. Ini di antaranya ya. Jadi kalau tidak betul-betul darurat, kita itu harus memastikan, memposisikan diri berada di mana supaya umat gak bingung. Jangan sampai kita ini dipergunakan untuk membingungkan umat. Yani Aba Amir Ar-Rahib wa sumya bidzalika li'annahu kana yata'abbadu yaltamisul ilma famata kafiron bikin nasrin bidakwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aba Amir ini ya provokator utama ya, orang yang pertama membuat ide, membuat Masjid Diror, Aba Amir. Dia ini seorang pendeta sebenarnya yang ngaku masuk dan ber-KTP Islam, dan dia nanti dia ini orangnya ya semacam pura-puranya rajin ibadah, dan dia orang pinter berdialog, cari ilmu gitu ya. Dan dia mati dalam keadaan kafir. Aba Amir Ar-Rahib ini. Ini tafsir Al-Qurtubi, bukan kami sendiri. Juz 8 halaman 235. Di sebelah kiri, di atas, 2 baris dari atas. Fa innahu kana qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati kafir sesuai keinginannya. Karena dia sesuai ke usahanya terus pingin mati kafir kayak begitu, Allah dan nabinya membiarkan. Jadi waktu hidupnya begini dia.
Dia pernah berkata kepada Nabi, La ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahum. Setiap orang yang berseberangan denganmu Muhammad, saya akan membela orang yang berseberangan denganmu. Karena ada toh sekarang, saya nggak sebut namanya, yang mengatakan begini. Di YouTube itu ada. Saya nggak apa-apa nggak masuk surga. Kalau di surga saya ketemu dengan Habib Rizik katanya. Apa hubungannya surga dengan Habib Rizik? Terus kenapa kok benci banget gitu ya sesama anak bangsa sama umat Islam? Kalau di surga ketemu dengan Ustadz Abdul Somad lebih baik saya nggak masuk surga. Itu di YouTube itu coba. Sampai segitunya itu. Jadi itu ucapan seperti itu 14 abad yang lalu sudah diucapkan oleh seorang pendeta. Namanya Aba Amir. Yang nanti dia KTP-nya Islam, pura-pura Islam dia. Pura-pura ahli ibadah. Saya akan selalu berseberangan dengan Muhammad. Setiap orang yang memerangi Muhammad, saya akan bela. Falam yuzal yuqatiluhu. Akhirnya dia membuktikan dia selalu membela orang yang memerangi Nabi ila yaumi Hunain sampai terjadinya perang Hunain 8 Hijriah. Coba tuh. Orang itu sesuai omongannya, sesuai keinginannya, sesuai pembicaraannya sampai mati. Falamma inzamat Hawazin. Setelah orang Hawazin kabur, kharaja ila Rum yastansiru. Kemudian merasa temannya yang didukung itu sepertinya mau kalah, dia lari ke Romawi. Koalisinya mau kalah, lari dia ke Romawi, minta bantuan ke Romawi. Minta bantuan. Ya begitulah, ke Cina, ke Amerika, ya. Tapi orang Cina, orang Amerika, ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Akhirnya, wa arsala ilal munafikin. Lalu, Aba Amir ini ya terus berusaha. Dia menyampaikan rembukan pendapat kepada orang-orang munafik meskipun jarak jauh. Ista'iddu bima istata'tum. Menyiapkanlah siapa kalian wahai orang-orang munafik bima istata'tum dengan persiapan semampu kalian wahai orang munafik. Dari apa? Min quwwah, dari kekuatan, ekonomi, politik, wasilahin, senjata untuk menghancurkan Nabi dan sahabat dari dalam. Wa benau masjidah, dan jangan lupa bangun masjid. Karena dengan bangun masjid umat Islam jadi bingung. Masa? Kalau menurut saya itu orang baik. Buktinya dia bangun masjid tuh. Masjid Diror. Fa inni dzahibun ilai qaisarah. Saya sendiri kata Abu Amir, kalian wahai orang di Madinah bangun masjid ya, Masjid Diror. Biar umat Islam pecah dari dalam. Saya sendiri sedang mencari bantuan ke Romawi. Fa'ati bijundin. Pada waktunya saya akan membawa pasukan bantuan Romawi minar Rom dari Romawi. Tujuannya apa? Liukhrija, untuk mengusir siapa aku, Aba Amir, Muhammad dan kepada Muhammad. Diusir dari mana? Minal Madinah, dari Madinah. Biar tahu rasa tuh Muhammad udah diusir dari Mekah, akan aku usir dari Madinah. Di luar ada namanya Aba Amir yang berusaha mengusir Nabi, dari dalam namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. KTP-nya Islam. Fabanau, betul orang munafik ini, wah ada proyek nih. Ada proyek kan, orang demo, ada bisnis demo, ada orang proyek begitu juga ada. Dikebutlah membangun sama mereka Masjid Tiror kepada Masjid Tiror. Wa Abu Amir hadahu walidu Hamdalah. Abu Amir ini sebenarnya orang tua dari Hamdalah. Yang jadi bapaknya ini tokoh munafik, Hamdalah yang terkenal dengan Ghosilil Malaika, orang yang mohon maaf baru nikah. Lalu namanya baru nikah, ya begitulah. Lalu belum sempat mandi, terjadilah perang Uhud, lalu dia ikut perang. Wafat dia belum mandi. Lalu terkenal dengan, karena habis perang dia basah tubuhnya. Lalu Nabi menyampaikan, ini tubuhnya basah dengan air karena dimandikan langsung oleh malaikat. Jadi Pak Hamdullah ini terkenal dengan Ghosilil Malaika, seorang syahid yang dimandikan langsung oleh malaikat waktu perang Uhud. Jadi apabila ada perbedaan, kita tidak boleh menjudge bahwa kelompok ini, daerah ini, atau orang ini lalu siapa tahu bapaknya yang tobat, siapa tahu anaknya yang tobat gitu. Jadi harus dipilah dipilih.
dan jangan pernah ada perasaan dendam ya. Jadi perbuatannya saja yang perlu uh, dinetralisir, dikasih masukan, apa benar, apa kurang hati-hati. Ya namanya umat Islam harus rajin-rajin saling memberikan nasihat ya, tawasau bil haqq wa tawasau bisobri, dengan saling memberi nasihat untuk sesuatu yang hak dan sabar. Wa tawasau bil marhamah, saling memberikan nasihat dengan santun, dengan penuh sayang. La takum fihi abada. Jangan pernah kamu membantu berada dan ibadah di Masjid Dirar. La takum fihi abada. Itu At-Taubah ayat 108. La masjidun usisa ala taqwa. Masjid itu mestinya dibangun dari awal untuk uh, merajut, membina, menjaga ketakwaan, kebersihan luar dan dalam. Min awwali yaum ahaqqu an taquma fi. Cari masjid yang betul-betul dari pembangunannya, panitianya, takmirnya, kanan kirinya betul-betul orang yang ikhlas. Jadi dimanapun kita berada, cari teman, cari tempat, waktu, lingkungan yang betul-betul selamat dan diridhoi oleh Allah. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu. Cari orang yang orangnya bersih, sehat, bersih, rajin ibadah. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang bersih, rapi, harum, rajin itu. Jadi mutahhirin itu, tapi kalau sakit jangan ya. Karena ada kalanya kita kerajinan mandi akhirnya panas dingin. Nggak mandi-mandi juga bau. Kita rajin ambil air wudhu, kecuali dalam keadaan sakit harus tayamum. Perwakilan sebagai ganti dari mandi dan sebagai ganti dari wudhu. Wallahu la yuhibbul wallahu yuhibbul mutahhirin. At-Taubah ayat 108. Jadi masjid itu harus dipergunakan untuk bersuci. Qala tamara rajulan fil masjidil ladzi usisa 'ala taqwa min awwal yaum faqala rajulun huwa masjidu Quba wa qala akhar huwa masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah huwa masjidi hadza. Jadi ada yang berpendapat la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fih. Ada yang mengatakan itu Masjid Kuba, ada yang mengatakan Masjid Nabawi, itu Masjid Muslim 1398, hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Tapi yang jelas dua-duanya masjid itu dipergunakan untuk orang yang suci luar maupun dalam. Nah, ketepatan orang di Kuba itu adalah orang yang rapi dia dari dulu. Mohon maaf ya, di saat orang kalau buang pipis gitu, ada yang dia itu jarang pakai air. Dari dulu orang Kuba itu kalau pipis dia maunya pakai air. Ketepatan di Kuba itu kan banyak air ya, dan rendah tempatnya, banyak pepohonan. Jadi dari awal dia itu memang bersih lah orangnya itu. Apalagi orang sekitar Masjid Nabi. Jadi kanu yastanjuna bil ma' fa nazalat fihim hadhil ayah. Inna Allah subhanahu qad asana alaikum asana fit tatahhur fama tasna'una. Inna nausilu atharal ghaid wal bawl bil ma'. Ya ma'syaral ansar inna Allah qad asna alaikum khairaf fit tuhur fama tuhurukum hadza qalu ya Rasulullah natawaddau lis salah wa nautasilu minal janabah. Dan seterusnya. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkaru fiha ismuh innama hiya arba'atu masajid lam yabnihinna illa nabiyyun al-Ka'bah banaha Ibrahim wa Ismail alaihissalam wa baitu Ariha Baitul Maqdis banahu Daud wa Sulaiman. Ka'bah itu yang merenovasi itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bangunan yang pertama ya itu dari sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya sudah ngebangun. Seperti ada yang berpendapat Nabi Adam. Kalau Baitul Maqdis yang merenovasi itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman.
Ini anak dan orang tua ini. Demikian juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan anak dengan orang tua. Eh, Lalu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kan anak dengan orang tua. Nabi Daud bapaknya, Nabi Sulaiman anaknya. Jadi pertama kalau memungkinkan kita pertama itu bangun masjid. Ya itu satu sisi ya. Kalau enggak bangun rumah yang dekat masjid dan lain sebagainya. Atau ya bangun rumah dan masjid tentu ya. Wa Masjidul Madinah, wa Masjidul Quba. Itu masjid-masjid yang luar biasa dibanggakan oleh Allah dan nabinya dan tentu semua masjid. Cuma ini berbicara tentang masjid-masjid yang luar biasa. Wa Masjidul Madinah wa Masjidul Quba alladaini ussisa 'ala taqwa. Banahuma Rasulullah. Karena Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan Masjid Quba itu dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Mekah yaitu Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Palestina, Baitul Maqdis dibangun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Masjid Nabawi dan Masjid Kuba dibangun oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita pernah bangun masjid apa? Kalau enggak nyumbang dah semampunya. Lalu berikutnya في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتدأ بنية تقوى الله تعالى والقصد لوجه الكريم فهو الذي يبقى ويسعد به صاحبه ويسعد إلى الله ويرفع إليه ويخبر عنه بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على أهل الوجهين ويخبره والباقيات الصالحات jadi Ar-Rahman 27 Al-Kahfi 46. Lalu لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Jadi orang yang bangun masjid Diror itu pada dasarnya dari awal dia bimbang. Dia sendiri bimbang. Intinya ya rumusnya atau bait 110. Apabila sepertinya kebaikan tapi kok bimbang, mungkin itu sesuatu yang kurang baik. Biasanya kalau baik itu nggak bimbang. Atau hati kita yang penuh dengan kemunafikan. Padahal ini jelas baik tapi masih maju mundur. Oleh karena itu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Sesuatu yang bimbang antara baik dengan tidak baik itu lebih baik dipertimbangkan tidak dilakukan. Tapi kalau yang jelas-jelas baik lakukan menurut kemampuan. Berikutnya Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Bayangkan, kalimat ini pakai ishtara. Ketika kita berbuat, ketika kita bersedekah, itu yang membeli itu Allah. Coba, yang menerima itu Allah, yang kita titipin itu Allah. Kurang apa tuh? Jadi tidak ada yang lebih aman kalau yang membeli itu Allah, yang dititipi itu Allah. Ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah nanti yang mengganti. Bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Dalam berjuang itu ada kalanya berhasil, ada kalanya belum. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Dan itu sudah diterangkan dalam kitab Taurat, Injil, Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Kalau kita memenuhi janji, maka insya Allah Allah Maha tahu. Allah Maha membalas. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka kita harus betul-betul bangga karena kita mendapatkan pertolongan bantuan dari Allah. Alhamdulillah kita beragama Islam. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Al-judu bil ma judun fihi mukramah wal judu bin nafsi aqsa ghayatal jud. Athaminu bin nafsin nafisah rabbaha wa laysa laha fil khalqi kullihim thaman biha tushral
biha tushtaral jannat in ana bi'tuha bi syai'in siwaha inna dzalikum waban la in dhahabat nafsi bidunya asabtuha laqad dhahabat nafsi wa qad dhahabat tsaman. Demikian ini uh, mencoba belajar At-Taubah 107 sampai 111 tafsir Al-Qurtubi juz 8 halaman 231 sampai 254 dari kiri ke kiri. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.